Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Ramadan. Balik lagi pada materi dasar pemrograman dengan materi struktur kendali atau percabangan pada bahasa C. Berikut ada table of content. Yang pertama kita akan membahas mengenai teori, berupa pengertian dan hal-hal dasar dalam percabangan. Yang kedua ada penyeleksian kondisi. Kita ngebahas mengenai if else, if else, dan switch case. Yang pertama kita bahas teori. Jadi percabangan itu bisa disebut juga struktur kontrol atau struktur kendali. Nah, percabangan itu adalah suatu aksi yang akan dieksekusi jika memenuhi kondisi yang telah ditentukan. Kondisi di dalam percabangan mempunyai dua nilai. Nah, nilainya ini dia hasil dari sebuah atau lebih komparasi atau perbandingan. Nah, jadi mempunyai nilai true atau false. Jika kondisi terpenuhi, maka true, aksi akan dieksekusi. Nah, berikut ada contoh-contoh nih dari percabangan atau struktur kontrol. Ada if, dan ada if else, dan ada lebih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk ke penyeleksian kondisi. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya if tunggal. Nah, if tunggal di sini jika menunjukkan kondisi yang bernilai benar, maka statement akan tereksekusi. Tapi di if tunggal statementnya hanya cukup satu saja. Jika statementnya satu, kamu bisa menggunakan if tunggal. Seperti codingan di bawah. If variabel jumlah anak lebih dari 5 memiliki nilai lebih dari 5, maka variabel ruang A akan dimasukkan dengan string bertuliskan ruangan telah terpenuhi. Seperti itu. Jadi hanya satu statement. Selanjutnya ada if block statement. Nah, bedanya dengan if tunggal, kalau yang if block statement ini statementnya bisa berjumlah lebih dari satu, bisa 5 atau berapapun yang dibutuhkan. Nah, struktur kondisi if dibentuk dari pernyataan if dan digunakan untuk menyeleksi kondisi secara tunggal. Di sini ada tambahan ya. Kondisi di dalam if dapat berupa kondisi tunggal maupun jamak yang nilainya bisa true atau false. Nah, lalu tanda buka kurung siku ini wajib digunakan jika menggunakan if block statement. Atau maksudnya jika statement yang kalian gunakan akan lebih dari satu. Selanjutnya, if else. Nah, struktur if else ini minimal ada dua aksi ya. Jadi di bagian if dia ada aksi tertentu dan di bagian else juga ada aksi tertentu. Nah, ini maksudnya if else itu gimana? Kalau if pada kondisi if dia akan mengecek ya dari kondisinya. Jika kondisinya benar atau bernilai true, maka atau kondisinya terpenuhi sesuai dengan yang dimasukkan, maka aksi pertama akan dilakukan. Tetapi jika dia tidak memenuhi dari kondisi yang ada, maka pada program pada else dia akan melakukan aksinya. Nah, terlihat pada codingan ini ya, jika variabel jumlah anak memiliki nilai lebih dari 5, maka variabel ruang A akan dimasukkan dengan string bertuliskan ruangan telah penuh. Tetapi jika kondisi jumlah anak itu nilainya tidak lebih dari 5, maka variabel jumlah anak nilainya akan ditambah dengan 1. Seperti itu. Selanjutnya ada if, else if, dan else. Nah, else if ini
Else if ini digunakan jika kalian mempunyai kondisi yang lebih dari satu, misal punya 2, 3, atau lebih kondisi. Maka dia akan mengecek kondisi yang diberikan hingga kondisi memenuhi salah satunya. Tetapi jika kondisi tidak memenuhi, maka perintah else akan dijalankan atau dieksekusi. Lihat seperti ini ya di line nomor 16 sampai 26. Di sini ada if jika hasilnya jika nilai dari variabel hasil sama dengan 100, maka karakter A akan dimasukkan ke variabel grade. Else if selain itu jika memenuhi kondisi hasil dia kurang dari 90 dan hasil ini lebih dari 90 dan hasil kurang dari 99, maka variabel grade akan dimasukkan dengan karakter B dan seterusnya hingga tidak ada yang memenuhi kondisi, maka grade A akan dieksekusi seperti itu. Selanjutnya ada if bersarang atau nested if. Nah, nested if ini maksudnya adalah ada penyeleksian kondisi if di dalam if. Nah, seperti terlihat pada sintaks di sebelah kanan, ada if di dalam if. Seperti itu. Nah, nested if ini dia sesuai kebutuhan ya. Jika diperlukan maka kalian bisa menggunakan nested if, tapi jika tidak diperlukan bisa menggunakan penyeleksian kondisi seperti biasa. Selanjutnya ada switch case. Nah, struktur percabangan switch case ini menggunakan dua kondisi atau lebih tergantung pada nilai sebuah variabel. Pengecekan dilakukan dari kondisi pertama sampai terakhir. Nah, jadi pada penggunaan switch case ini biasanya itu untuk penggunaan menu atau beberapa nilai yang akan diinputkan. Misalkan di sini kita ada switch, kita nyatakan dulu switch, lalu variabel di sini kita nyatakan dengan variabel yang diinput oleh user. Misalkan user menginput nilai 1. Nah, di sini ada case. Case di sini adalah bagian-bagian yang akan dicek oleh switch. Apakah konstanta di sini bisa kita ganti nilainya dengan 1, 2, atau berapapun nilainya sesuai yang kita mau. Nah, jika user menginputkan nilai 1, lalu di sini konstanta 1 bernilai 1, maka switch case 1 akan dijalankan atau dieksekusi dan diakhiri dengan break. Tapi jika misalkan user menginput nilai 2 dan di sini ada konstanta bernilai 2 juga, case 2, maka case 2 lah yang akan dicek dan dieksekusi. Tetapi jika tidak ada nilai yang diberikan, maka ia akan masuk ke program default. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada ACT. Nah, ada beberapa tambahan untuk variabel pada switch. Dia harus bernilai integer atau char. Lalu di sini ada break ya. Break ini digunakan untuk keluar dari switch apabila pernyataan dari kondisi telah terpenuhi. Jadi kalau kalian nggak pakai switch, dia akan ngecek ke case yang lainnya sampai menemukan case yang sesuai dengan nilai dari variabel. Langsung aja kita cek untuk ACT. Di sini line ke-7 kita input headernya, ada input std.h, lalu ada kita inputkan di sini fungsi utamanya main, lalu kita nyatakan variabel. Di sini ada integer, ada float, ada char, lalu di sini ada printf. Di sini kita membuat menu ya, menu pilihan program. Lalu kita di sini menggunakan penyeleksian kondisi berupa switch. Jadi jika kita memasukkan pilihan program 1,
yaitu biodata dan grade nilai, maka di sini pada switch dia akan mengecek kondisi dari variabel pil. Jika pilnya bernilai 1, switch pil kita akan mengecek pada case yang bernilai 1 apakah ada nilainya. Jika ada, maka program pada case 1 dia akan tereksekusi atau tercetak. Program ini dia akan tercetak, akan tereksekusi sampai ya bertemu break dan programnya selesai. Nah, untuk yang case 2 dan case 3 default, dia tidak akan tereksekusi. Kenapa? Karena di sini ada break sebagai memberhentikan program dari pengecekan lebih lanjut. Karena kita sudah uh, terpenuhi nih pilihan yang kita mau. Seperti itu. Jika kita menginputkan nilai 2, pilihan program 2, bilangan terbesar, kita akan ngecek nih apakah switch pilnya kan nilai 2, apakah case 2 nilainya di sini case 1 nilainya sama dengan nilai 2, kan tidak. Berarti cek lagi ke case selanjutnya. Di sini ada case 2 nih. Case 2 nilai 2 sama dengan kondisi pada switch. Nah, jika sama, berarti program pada case 2 dia akan tereksekusi seperti itu. Tetapi jika kita menginputkan nilai 4, berarti kan di sini tidak ada ya. Di sini ada case 1, ada case 2 dan case 3. Tetapi gimana kalau kita input nilai 4 nih? Kan nilai 4 nggak ada. Nah, jika tidak ada yang terpenuhi, tidak ada nilai selain dari yang kita tulis, maka akan otomatis nih ada program default. Dia otomatis jika tidak ada, maka program pada default akan tereksekusi. Seperti itu. Ya, ini ACT-nya. Terima kasih jika ada kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.